Monggo Pak Regi, sudah masuk duduk. Ini kita nggak bersama Pak ya? Siap. Ini beliaulah Bapak Regi, yaitu selaku mahasiswa kita. Nah, Pak Regi, ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin itu jadi pertanyaan juga buat saya pribadi atau Bapak Ibu guru yang lain atau mungkin siswa baru, bahkan mungkin siswa lama pun juga masih bertanya juga, kira-kira ini Bapak Regi ini di sekolah ini itu menjabat sebagai apa, terus itu kira-kira job desk-nya, divisinya itu bagaimana, dan mungkin anggotanya ini siapa saja. Tapi sebelum ke sana, saya minta Pak Regi untuk perkenalan diri dulu. Oke, terima kasih Pak Dedi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk kelas 10 yang baru tahun ajaran 2021-2022, perkenalkan nama saya Regidium Mahardika, biasa dipanggil dengan nama Pak Regi. Di sini saya di dalam divisi kesiswaan. Saya di kesiswaan ini mulai tahun 2019. Jadi sekitar ya 2-3 tahun di situ. Kebetulan di divisi kesiswaan itu sendiri Pak ada beberapa tim. Mestinya kan nggak saya sendiri. Kalau saya sendiri nanti saya yang repot nanti kayak gitu. Jadi ada beberapa tim. Yang pertama mungkin nantinya sudah dilihat, yaitu yang di samping saya ini. Ini adalah divisi kesiswaan juga, namanya adalah Pak Dedi. Kemudian yang kedua nanti ada namanya Bu Vita, juga di bagian kesiswaan. Itu bagiannya biasanya untuk mencatat, entah itu presensi, entah itu di bagian tatip seperti itu Pak. Kemudian yang selanjutnya kita selain divisi kesiswaan, kita kerjasama dengan divisi yang namanya BK, karena kesiswaan sama BK ini nggak bisa dilepas kayak gitu, karena saling menopang satu sama yang lain. Di BK nanti ada yang namanya Bu Anissa, kemudian ada juga Bu Elis, itu. Jadi kita di sini ada 5 totalnya di bagian kesiswaan. Saya, Pak Regi, kemudian Pak Dedi, kemudian Bu Vita, Bu Elis, dan Bu Anissa, gitu ya. Sebelum kita melanjutkan, mungkin nanti kita minta tolong untuk yang mic-nya belum dimatikan, untuk yang di Google Meet-nya minta tolong untuk dimatikan, biar betul, biar nanti yang lain bisa mendengarkan dengan jelas, tidak terganggu dengan suara kalian seperti itu. Nah, betul sekali, betul. Gitu Pak Dedi. Berarti di soal ini kalau boleh saya mengulangi ada 5 orang ya? Iya, betul. 5 orang, yaitu yang pertama adalah kesiswaan, yaitu Pak Regi sendiri. Ya. Ada staf kesiswaan yang mungkin saya, Pak Dedi Kurniawan, terus ada Bu Vita, nanti bersama dengan 2 orang BK, yaitu Bu Elis dan juga Bu Anissa. Betul Pak. Berarti kalau kesiswaan ini lingkupnya apakah selalu di siswa saja, atau mungkin ini berarti kan saya masuknya ke tugasnya kan, ya, tujuannya juga ya, tugas dan tujuannya dari kesiswaan itu sendiri. Berarti apakah harus dengan siswa atau boleh dengan yang lainnya juga? Itu kan. Kalau kesiswaan katanya juga sudah ada kata siswa di situ. Jadi tujuan utama dari kesiswaan itu memang ya mengurusi siswa Pak. Baik itu siswa yang dalam keadaan baik, maksudnya prestasinya baik kayak gitu, ataupun dalam keadaan tanda kutip yang kita perlu perhatikan seperti itu. Jadi kita untuk semua siswa kita harus bisa merangkulnya seperti itu. Selain itu kita juga bekerja sama Pak sama yang namanya wali kelas, karena yang lebih dekat nantinya itu adalah wali kelas, karena wali kelas itu memantau pembelajaran mereka setiap harinya. Kalau kita hanya memantau biasanya kalau perharinya adalah daftar hadir. Nah,
Kalau daftar hadir kita rekap, kemungkinan kalau misalnya ada si A itu datangnya ke misalnya 5 hari ya, Senin masuk, Selasa, Rabu, Kamis gak masuk, Jumat masuk. Lah ini 3 hari ini yang kita perlu untuk tanyakan seperti apakah dia sakit, apakah dia ada sesuatu hal yang mungkin harus diselesaikan dulu, sehingga dia tidak bisa hadir kayak gitu. Nah itu nanti kita laporkan ke wali kelas. Nah nanti wali kelas bisa menindaklanjuti. Nah apabila nanti lebih lanjut lagi ya kita mungkin kalau memang sekarang memungkinkan bisa kita lakukan home visit seperti itu Pak. Gitu. Tapi kalau bisa dikatakan kayaknya tugasnya ini kalau dibilang berat ya berat, tapi kalau dibilang mudah juga sebenarnya tidak terlalu mudah. Tapi kan insya Allah ini juga amanah dari sekolah juga kepada Pak Regi. Soalnya semua yang dilakukan Pak Regi juga ada imbas positif buat kita semua. Sebenarnya kalau kita mikirnya mudah Pak, jadinya mudah. Oh iya. Pokoknya kita harus positif Ya, thinking Pak. jadi kembali ke pola pikir kita sendiri. Iya betul. Gitu. Terus kalau di masa pandemi ini Pak, kan semua serba daring, pembelajaran daring, terus mungkin ya semua daring pokoknya. Bahkan sampai beli kebutuhan pokok pun juga daring. Nah, kalau kembali ke keiswaan lagi, kira-kira apakah ada ada perbedaankah antara yang daring dengan yang luring? Itu Pak. Pandemi ini kan kita kalau menjalankannya pembelajaran itu kan sudah hampir lebih dari 2 tahun Pak. Ya. Ini masuk ke tahun ketiga. Ya, Tahun ketiga mungkin seperti itu untuk pembelajaran. Kita mulainya di 2020 itu bulan April, kalau kan 2019 akhir itu agak. Pokoknya kita melaksanakannya untuk kegiatan MPLS ini sendiri itu untuk secara daring itu sudah 2 kali ini. Nah, gitu. Permasalahannya kalau daring satu, kalau di masalah pembelajaran Pak ya, kita bicara pembelajaran dulu, kehadiran itu kita agak sulit untuk memantau Pak. Satu, memantaunya kadang anak itu ada tugas di rumah yang lain. Kan kalau di rumah kan kadang ada anak yang memang membantu orang tua gitu. Kalau membantu orang tua ini nilai positif Pak ya. Nah ada nilai yang agak sedikit perlu diperhatikan, yaitu ketika bangunnya. Nah ini ketika daring itu kan biasanya ya cuma absen, kemudian biasanya tidur lagi. Nah itu yang biasanya menjadi kendala di bagian presensi seperti itu. Akhirnya di presensi itu dia akhirnya terlambat Pak. Nah itu ketika nanti direkap akhirnya mungkin kan kalau misalnya cuma 1-2 jam saja, karena kita pembelajaran 10 jam satu harinya, 2 jam saja kalau dikalkulasikan tiap hari selama 1 bulan ya itu sudah berapa hari. Oh gitu. Nah, saya menari nih, karena kan mungkin juga anak-anak juga mungkin banyak yang tanya, lupa proses pencatatan ketidakhadiran itu seperti apa sih Pak? Apakah mungkin dari SMP mungkin Pak ya? Dari SMP itu saya dulu tuh dihitungnya kalau 1 hari tidak masuk berarti saya terhitung alfa 1 kali. Nah kalau di SMK ini apakah sama atau bagaimana? Nah kalau di SMK di Sada kita menerapkannya, kita menghitungnya adalah per jam Pak. Per jam. Misalnya dalam 1 hari Senin gitu Pak ya, tidak menghadiri kegiatan pembelajaran di jam 1-2. Berarti ini nanti gurunya lapor di bagian, nanti ada formnya sendiri, ada form online-nya, menuliskan nama dari siswa itu yang tidak masuk gitu. Kemudian misalnya besoknya lagi di hari Rabu gitu, dia nggak masuk di jam 7, 8, 9, 10. Nah itu kan berarti di catatan yang kita terima Pak ya, itu ada sekitar 6 jam pelajaran. Nah nanti kalau berlanjut akhirnya menjadi lebih banyak lah, itu yang membuat proses untuk pendekatan ke siswa itu perlu dilakukan. Berarti kita lihat dari jumlah kehadiran siswa Pak ya. Ini dalam tanda kutip ini alfa. Iya. Kalau izin sakit mungkin masih bisa kita toleransi. Iya, kalau izin sakit kita bisa itu Pak, komunikasikan sama wali kelas dulu. Jadi wali siswa yang tidak bisa hadir, khususnya kelas 10 ya, karena ini adalah yang melihat ada kelas 10,
itu nanti laporan ke wali kelasnya. Nah, nanti wali kelasnya siapa nanti di akhir di hari Rabu nanti kita perkenalkan. Nah, gitu. Berarti ini tolong diingat untuk kelas 10 kalau tidak masuk usahakan benar-benar memang dia berhalangan hadir itu memang kemungkinan itu memang tidak bisa hadir lah. Ya. Jangan saya nggak masuk karena males, nanti imbasnya ke alfa tadi itu. Kalau ke alfa nanti dihitung, kalau udah dihitung banyak alfanya, kan di banyak sekolahan dan orang tamu kan juga mungkin banyak dampaknya ya Pak ya, entah itu malu ataupun dan sebagainya. Mungkin kalau saran mungkin kan ya dari saya mungkin jangan sampai kalian itu bolos lah gitu Pak ya. Tapi juga catatan Pak ya, Okay. yang untuk izin itu tadi, yang izin itu bukan siswanya Pak. Bukan siswanya? Bukan, kalau siswanya nanti kalau iya salah gunakan. Nah itu kita berusaha untuk tidak berpikiran seperti itu, jadi lebih baik kalau yang izin itu adalah orang tua. Biasanya kalau di sekolah ini ada grup dengan ada wali kelasnya dengan wali muridnya, ada wali kelasnya dengan siswa. Jadi ada 2 grup setiap kelasnya yang nanti akan dibuat oleh wali kelas seperti itu Pak. Diingat orang tua kandung, bukan orang tua yang lain loh ya. Orang tua aja nggak boleh. Nggak boleh, berarti harus orang tua kandung, diingat lah. Nah itu. Oke. Nah, terus selanjutnya Pak, di sekolah ini pasti kan ada program-programnya. Iya. Nah, mungkin bisa di sekolah dulu, mungkin programnya apa. Terus di masa pandemi ini apakah ada program yang tidak berjalan? Oh gitu. Oke. Kalau program di kesiswaan sebenarnya banyak Pak. Karena memang setiap kegiatan siswa itu kita harus mengkoordinasinya. Terutama untuk kegiatan yang utama misalnya hari libur nasional kayak gitu. Kan ada misalnya peringatan Hari Lahir Pancasila, Hari Kartini, Hari Pahlawan seperti itu. Kalau yang tahun kemarin kita memang kebanyakan kita laksanakan secara daring. Terutama untuk yang bagian di akhir kegiatan semester di kelas meeting itu Pak. Kita biasanya mengadakan kelas meeting di akhir semester, biasanya di bulan Desember dan juga bulan Juni. Desember Juni. Ingat ya, Desember Juni. Kalau 2 tahun tahun kemarin itu kita laksanakan secara daring semuanya. Jadi tugas-tugas ataupun lomba-lombanya kita laksanakan secara daring. Nanti yang memantau adalah anak OSIS Pak. Nah, itu yang pertama kelas meeting. Kemudian kalau kemarin kita juga bisa melaksanakan pemilihan untuk yang namanya OSIS, pengurus OSIS. Pengurus OSIS yang terbentuk kemarin itu. Tapi memang kemarin itu kendalanya kita laksanakan mundur Pak. Biasanya di bulan Oktober kita udah laksanakan. Kebetulan kemarin itu kita baru bisa melaksanakan di bulan Februari. Ya mungkin karena kita mencari amannya. Selain itu kita juga menerima dulu apa istilahnya mandatnya, istilah informasi kalau sudah diperbolehkan untuk mendatangkan siswa tersebut seperti itu. Oh gitu. Jadi ada banyak program di siswa ini yang mungkin nantinya kelas 10 yang baru ini bisa mengikuti Pak ya. Betul. Khususnya kalau di kita itu kan karena banyak sekali agenda yang namanya entah kelas meeting ataupun nanti ada perayaan hari-hari besar, pasti di kita ini ada namanya lomba Pak. Lomba itu wajib diikuti untuk siswa. Betul. Jadi perlu diingat di kelas 10 kalau ada kegiatan sekolah itu adalah sifatnya wajib untuk mengikuti. Kalau tidak mengikuti bagaimana Pak? Kalau nggak mengikuti biasanya kita laksanakan yang namanya sanksi ya gitu ya, simpelnya kayak gitu lah. Terus satu tambahan lagi Pak mungkin yang di bagian apa namanya tadi program dari kesiswaan, yaitu salah satunya adalah ekskul. Kebetulan ekskul ini yang mengawasi dan mengkoordinir itu bapak kita yang ganteng ini yaitu Pak Dedi. Ini bagian ekskul. Tapi memang kemarin apa Pak kendalanya kalau boleh tahu? Waduh, kalau kita ekskul ini kendalanya ini gini. Yang terutama itu dari segi pengawasan. Pengawasan ini kan kita juga takut Pak. Ya kita kalau boleh jujur kita juga agak takut dengan yang namanya COVID ini. Karena laporan kita kan
tidak tampak mata ini. Ya betul. Jadi kita harus bisa harus menjaga yang namanya imun tubuh. Makanya kemarin saya dengan Bapak Ibu guru yang lain dan dengan para pelatih ekskul memutuskan untuk yang tahun kemarin ini ekskulnya kita nonaktifkan dulu untuk menjaga itu namanya menjaga bersama kesehatan masing-masing. Kalau mau Pak, kalau misalkan tetap ekskul gimana? Wah, kalau tetap ekskul itu banyak sekali pertimbangan. Selain itu ya di peraturan dari Mendikbud. Itu juga kita juga mengacunya di peraturan Mendikbud juga bahwa untuk kegiatan ekskul ini masih belum boleh dilaksanakan di sekolah. Entah itu ya mungkin kalau saya sih ambil positifnya Pak ya, atau mungkin dari sisi positifnya itu mungkin pemerintah ini ingin menekan dulu angka penderita COVID. Kalau memang sudah benar-benar turun drastis, insya Allah ekskul ini akan tetap kita laksanakan. Tapi untuk tahun ini juga kita masih belum memastikan Pak ya, kita mau ekskul apa enggak. Nanti coba kita dengan tim siswaan dan juga dibantu oleh kepala sekolah dan juga pelatih ekskul dan bantuan dari wali kelas dan juga yang lainnya juga Bapak Ibu guru, kita rembukan lagi kira-kira bagaimana nih kalau ekskul jalan nanti ini loh konsekuensinya, tapi kalau enggak jalan ini resikonya. Itu juga kita masih menggodok lah Pak kira-kira. Tapi ya harapan besar insya Allah dilaksanakan. Semoga bisa dilaksanakan. Tapi ini mungkin dari teman-teman kelas 10 ini mungkin ada yang bertanya mungkin seperti ini, Pak, kalau misal ekskul Pak ya, kemudian sementara di nonaktifkan sementara kayak gitu. Kemudian kalau misalnya saya dapat info lomba tentang ekskul, misalnya ekskul teater, ekskul pencaksilat ataupun yang lain gitu, gimana Pak? Kalau di kita ini karena kita membahas ekskul. Kalau ekskul ini memang ada beberapa ekskul di kita ini. Kalau untuk saat ini memang kegiatan ekskul ini kita jalannya itu kalau ada lomba saja. Gitu. Tapi juga kita tetap meskipun ada lomba A, B, C, D, E sampai Z mungkin ya, tetap kita konsultasi dulu pada mahasiswaan ini. Pak Re, ini ada lomba ini gimana Pak Re? Gitu. Kalau Pak Re, oke Pak, kita coba rundingan dengan pelatihnya. Kita panggil pelatihnya. Entah itu apapun itu lombanya Pak. Pramuka, teater, sebagainya. Itu pun kalau kan dari kita, dari siswaan oke, kita maju ke kepala sekolah. Iya betul. Kalau kepala sekolah oke, baru kita langsung memanggil semuanya, entah itu pesertanya, anggotanya, pelatihnya. Terus kita rembukan ini gimana nih pandemi. Kira-kira kalau jalan latihannya tidak ini. Kalau latihannya itu kita wajibkan di sekolah. Kalau ada lomba berarti lomba ini. Kalau karena ini daring ya mungkin masih belum tahu kalau nanti. Tapi kalau ada lomba, tiap latihan persiapan lomba itu harus di sekolah. Artinya kalau di luar nanti bisa lakukan. Betul. Karena kita tidak tahu Pak pengawasan di luar seperti apa. Kalau di sekolah gampang, siswa ini ketemu dengan ini kan bisa Jadi ketika nanti orang tua tanya ke wali kelasnya, nanti bisa dijawab. Oke, ini kok kayaknya kebalik Pak ya? Apa itu? Malah saya yang diwawancarain. Nggak apa-apa, kebetulan sama-sama ke situ aja kan gitu ya. Satu kali lagi Pak yang terakhir mungkin di bagian yang di bagian apa tadi, ekskul ya? Di sekolahnya ada ekskul apa? Itu malah langsung saya diwawancarain. Bingung, bisa ada persiapan nih Pak. Jadi gini, kalau di sekolah kita ini ada beberapa ekskul. Yang pertama itu ada ekskul tari tradisional, ada dance modern, ada teater, ada palang merah remaja, ada pramuka, lalu ada jurnalis, ada teater, ada musik, bisa. Terus yang selanjutnya itu ada apa namanya? Yang pakai kaki Pak. Pencaksilat. Ada futsal. Nah di sini Pak, futsal ini karena kita ini mayoritas cewek. Betul. Nah kita ini ada tim futsal cewek. Cewek ya. Karena kalau yang cowok gimana Pak? Monggo silakan. Kalau
cowok pokoknya sudah terbentuk apa namanya timnya monggo lah Bapak. Karena yang selama ini yang jalan futsal itu tim cewek. Sempat beberapa kali tanding lah ya? Ya, sempat kita sparring beberapa sekolah, ya alhamdulillah menang. Terus kita coba untuk yang naik level dikit, kita lomba, ya meskipun belum beruntung, tapi kita udah punya mental lah kalau mau bertanding keluar, kita oke sih ya. Cuma kalau untuk latihannya sendiri, tiap tahun ini ada perubahan. Tapi ya nanti cobalah, insya Allah kita masih berusaha dengan ngobrol dengan Bapak Ibu guru lainnya untuk eskulnya ini tetap bersama gitu Pak. Monggo kelas 10 nanti akan kita buatkan form pendaftaran untuk masuk jadi anggota salah satu eskul itu. Kalau milih satu eskul yang wajib, kalau bisa di satu eskul wajib, yang selanjutnya kalau mau milih ikut apa atau mau ikut eskul semua boleh, pokoknya bisa membagi waktu. Pokoknya harus satu eskul yang dipilih secara wajib, apapun itu eskul. Oke, ini terkait dengan eskul juga saya membahas tentang lomba ini. Nah, di lomba kemarin itu yang terakhir kemarin itu kita alhamdulillah. Kalau SMK itu ada lomba yang namanya lomba kompetensi siswa. Nah, ini lomba kompetensi siswa. Ini mau saya tanya nih Bapak dulu apa? Enggak apa-apa sih. Tanya itu nanti apa harus diambil. Nah, lomba kompetensi siswa ini dilaksanakan biasanya tiap tahun. Nah, ini mungkin dari kelas 10 apa sih itu? Jadi lomba itu memang tentang jurusan. Tentang kompetensi jurusan baik itu farmasi, keperawatan, ataupun dental, ataupun di sekolah-sekolah SMK yang lain itu pasti ikut seperti itu. Kebetulan yang kemarin itu kita udah meraih, alhamdulillah kita kemarin juara 1 provinsi Jawa Timur untuk bidang asisten keperawatan ya. Tapi bidang lombanya health and social care. Nah itu kemarin diwakili oleh Ananda Farah Naila Rahmatika Alisa Satifah. Nah itu kemarin juara 1 di Provinsi Jawa Timur. Di antara yang ada di Jawa Timur kemarin udah nomor 1 kayak gitu. Nah ini patut kita ya pastinya ada apresiasi. Luar biasa Pak ya. Luar biasa sekali ini. Baru pertama kali ini. Untuk lagi kita yang provinsi. Yang provinsi yang pertama untuk menjuara ini. Langsung saya singgung karena tadi parking banyak prestasi. Nah, terus saya singgung gini. Kira-kira prestasi sekolah kita ini apa aja sih? Wah, kalau ditanya prestasi kita apa saja banyak Pak. Mulai dari siswanya sampai gurunya itu ada. Kalau disebutkan satu-satu ini nanti nggak cukup untuk waktunya. Tadi yang paling terkini itu tadi yang juara 1 itu tadi, kemudian ini anaknya sebenarnya udah alumni Pak. Alumni karena kemarin itu udah kelas 12 untuk mengikuti kegiatan itu, kemudian masih akan bertanding lagi Pak untuk kejuaraan yang tingkatnya nasional. Kira-kira kapan itu belum tahu? Kalau itu informasinya belum tahu. Tapi alhamdulillah kemarin gini Pak. Yang untuk Farah ini kemarin itu ada info dari cabang dinas pendidikan Kota Malang dan Batu itu, yaitu atau kalau nggak salah dari provinsi ini Pak. Nah ada beasiswa karena dia juara 1, dia ditawarkan beasiswa Pak. Beasiswanya yaitu ke Universitas Brawijaya Malang sama Universitas Surabaya. Apa itu? UNS atau UNS kali itu kalau keberuntungan Pak ya. Kalau dia rezeki, kalau dia sudah mendapatkan prestasi seperti itu terus diberikan itu ya rezeki. Kebetulan kalau semisal nanti di kelas 10 ini ada yang kiranya berminat, ya berarti mulai dari kelas 10 harus diperhatikan benar-benar tentang pembelajaran. Diingat oleh teman-teman semua kelas 10 bahwa di sekolah kita ini banyak sekali prestasi yang disebutkan oleh Bapak Regi tadi. Saya ataupun Bapak Ibu guru lain berharap Pak ya, ada calon-calon juara lagi yang khususnya ini entah itu di bidang apapun, baik itu di bidang akademik maupun akademik, yang anaknya ini timbul dari kalian semua. Nah, betul. Entah itu kelas 10, kelas 11, tapi
Pokoknya jangan malas. Nah itu kuncinya itu Pak. Jangan malas. Kalau nggak tahu, tanya aja, jangan malu. Karena malu bertanya sesat di jalan. Nah itu. Nah, ini lanjut Pak ya. Iya. Ya, kalau di siswaan ini kan juga menangani masalah kasusnya siswa. Betul. Nah, kira-kira bagaimana cara menangani sebuah kasus di sekolah ini? Oh gitu. Oke. Sebelum kita ke situ, saya tuh sempat dengar gini Pak. Ketika saya misalnya memanggil satu anak si C gitu ya, ketika disampaikan oleh wali kelasnya dipanggil oleh Pak Regi gitu. Anak ini sudah, waduh, ada apa ya? Biasanya takut Pak gitu. Padahal kan kita sebenarnya untuk memanggil siswa gitu kan belum langsung untuk menyalahkan. Kita nggak menyalahkan Pak ya? Enggak, kita membimbing. Nah, gitu. Belum menyalahkan. Kita yang awal pastinya adalah membimbing Pak. Tujuan awal kita adalah membimbing kayak gitu. Ya, itu yang pertama kita klarifikasi dulu Pak. Klarifikasi ada apa sih sebenarnya? Kalau misalnya di klarifikasi itu kita kurang bukti, jadi kita tanya ke saksi. Misalnya ada siswa A yang bermasalah, kemudian siswa B ini yang tahu, ataupun siswa C juga tahu kayak gitu Pak ya. Mungkin kita juga akan bertanya kepada siswa B dan siswa C. Jadi yang diundang ke kesiswaan itu untuk ketemu saya ataupun Pak Jadi ataupun tim yang lain nantinya itu di kesiswaan belum tentu salah kayak gitu. Jadi kita enggak langsung mengejudge anak ini salah dan enggak, kita proses dulu apakah memang benar kejadiannya seperti itu atau enggak. Kalau memang sudah ada klarifikasi kemudian anaknya mengaku, lah itu baru kita proses lebih lanjut seperti itu. Jadi ada beberapa step-step kalau ada sebuah kasus di sekolah ini. Di siswa kelas 10 ini karena ini masa MPLS kelas 10, kalau nantinya memang ya, tapi jangan sampai lah, jangan sampai ada masalah. Itu kalau misalkan nantinya namanya musibah kena masalah atau kena kasus, ketika kalian dipanggil oleh kesiswaan ataupun mungkin bapak ibu guru lain, jangan takut. Jangan takut, kuncinya kalau kita nggak salah kan kenapa harus takut? Betul. Kalau kita benar harus berani untuk berkata benar. Nah, tapi kalau salah jangan berkata benar Pak ya? Iya jangan. Kalau salah ya lebih baik jujur aja. Ya itu kunci lah, jujur. Nah, itu kan dunia kerja pasti jujur itu yang paling utama. Ini saya karena banyak yang sudah kita bahas tadi, mulai dari poin, eskul, terus prestasi siswa. Nah, kira-kira gini Pak, saya mau membahas tentang poin lagi, poin siswa. Kira-kira untuk siswa kelas 10 kan nanti pasti naik kelas 11, kelas 11 naik kelas 12. Apakah ada kriteria khusus dari kesiswaan kalau anak ini bisa naik kelas, ataupun kamu nggak naik kelas karena poinmu 100 atau bagaimana? Kalau di kesiswaan kita di sini memang ada kriterianya, terutama kalau di kenaikan kelas nantinya yang perlu diperhatikan, mumpung ini masih awal ya untuk kelas 10, yang diperhatikan adalah poinnya itu adalah tidak lebih dari 75 poin. 75 poin banyak. Maksimal 75. Kalau lebih dari itu ya nanti kita akan proses seperti itu. Jadi kalau masih di bawah 75 kita anggap mereka itu masih dalam keadaan perilakunya baik. Masih aman Pak. Masih aman kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan nanti akumulasi dari poin-poin yang kalian terima itu nanti akan bisa berimbas di akhir. Di akhir dari kenaikan berarti. Di kenaikan. Kayak gitu Pak. Untuk kriterianya, kalau kriteria yang lain mungkin nanti hubungannya sama mapelnya. Misalnya kalau kemarin saya yang biasanya kita itu nilainya tidak kurang dari tiga mapel tidak kurang dari KKN-nya kayak gitu. Terus ini Pak, kan
kita nanti bahas poin-poin dan sebagainya. Kira-kira siswa kelas 10 ini apakah ada buku panduannya? Nah, itu. Ya. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan untuk buku panduannya. Setiap angkatan pasti menerima. Pasti menerima nih. Pasti menerima kayak gitu. Kebetulan ini masih di percetakan Pak ya, jadi kita masih belum bisa membagikannya. Sebenarnya ingin kita bagikan kemarin waktu pembagian itu tadi oleh kaos, tapi kebetulan memang masih belum bisa. Kayak gitu. Nanti jadi untuk pembagian buku panduannya yang harus dipunyai siswa dan harus dipegang sampai kelas 3 itu Pak. Itu oh. Jadi nggak boleh hilang. Hilang Pak ya? Nggak boleh kayak gitu. Nanti itu. Kalau hilang berarti bilang. Iya pastinya. Kalau nggak gitu nanti track recordnya kita nggak bisa lihat kayak gitu. Di dalamnya juga nanti ada beberapa yang terkait dengan bidang yang lain di dalam panduan itu. Jadi nanti peraturan-peraturan yang di dalamnya itu udah jelas kayak gitu. Baik itu secara luring maupun secara daring. Nah nanti dibagikannya ketika nanti kalian sudah diperbolehkan untuk masuk ke sini ke sekolah lagi gitu. Oke. Terus ini yang pendapatnya Bapak Regi. Kira-kira dari tadi kita sudah menyinggung masalah ekskul Ya. dan juga bakat minatnya siswa. Kira-kira bagaimana sih Pak dari kesiswaan sendiri itu dalam mengembangkan bakat dan minatnya anak-anak ini? Gitu. Kira-kira apakah ada cara khusus atau mungkin sesuai kayak air jelas pokoknya ngalir gitu, atau ada cara khusus yang menggunakan? Sebenarnya kita kalau untuk pengembangan bakat dan minat itu ada beberapa. Yang pertama pastinya yang paling utama di sini kita untuk mengembangkan bakat dan minat kita lakukan dalam kegiatan ekskul yang tadi Pak. Sesuai dengan bakat mereka, dengan mereka. Jadi misalnya ada ini yang mungkin cowok atau cewek pun misalnya ikut biasa ikut kejuaraan dalam pencak silat. Nah, itu bisa kita ikutkan gitu. Kemudian kalau misalnya yang kedua misalnya ada dari anak-anak ini dari kelas 10 Pak ini ada info lomba. Nah, info lomba ini dilaksanakannya di sini lah. Itu bisa diinformasikan ke kita. Itu kan sebagai salah satu bentuk pengembangan juga. Selain pengembangan di sekolah, juga pengembangan di. Jadi kalau pun nanti yang ketiga ada informasi-informasi dari luar, maksudnya siswa nggak tahu, tapi dari pemerintah itu ada informasi bahwa ada lomba lah ini juga kita akan informasikan ke mereka. Harapannya dengan informasi yang ada itu nanti mereka itu bisa aktif kayak gitu, aktif untuk oh iya saya ingin ikut itu. Karena kalau bukan dari diri mereka sendiri itu kemauan itu nggak ada. Maksudnya kalau mereka tidak punya kemauan berarti nggak akan bisa melaksanakan itu. Jadi untuk misalnya ditunjuk nih si A ikut ini aja, ikut lomba ini, kemudian dia kemauannya itu nggak tinggi, lah nanti percuma kayak gitu. Dia harus dari anaknya sendiri dulu ya. Iya, pastinya dari anaknya sendiri dulu. Kalau kita ini sebagai pendukungnya Pak. Iya, betul. Kita hanya memfasilitasi. Nah, betul. Oke, selanjutnya, nah ini Pak, kalau nanti anak kelas 10 sudah masuk, kira-kira tempatnya kesiswaan gimana? Kalau tempat kesiswaan gimana? Nah, kalau kalian kemarin daftar ulang ataupun daftar waktu pertama-tama kali itu kalian masuk dari gerbang tuh, belok kanan tuh. Biasanya kalau kalian lurus kan bagian pembayaran. Nah itu kalian belok yang kiri, lurus saja nanti ada satu ruangan yang di situ banyak guru-guru. Nah, mejanya cuma beberapa tapi banyak guru-guru. Nah kalau kemarin kalian lihat di video yang udah kita yang di YouTube, itu ada beberapa guru itu yang bentuknya yang mejanya gini sampai gini, bentuk T lah. Bentuk T itu tempatnya. Berarti di belakang ya? Belakang. Di belakang. Namanya kita berkumpul mungkin di ruang staff. Nah, betul di ruang staff. Itu ada beberapa apa itu guru, staff beberapa wakat, dan nanti kalau anak teman-teman kelas 10 ingin mencari siswaan di mana, langsung aja ke ruang staff gitu. Tinggal menyebutkan mau menemui Pak ini, Bu ini gitu. Nah, betul. Nah ini yang terakhir Pak. Terakhir kira-kira pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa kelas 10 ataupun mungkin
kepada kita semua ini. Oke, pesan kalau dari saya yang pertama, kalian sebagai generasi penerus, nah ini generasi muda yang punya kemampuan yang mumpuni untuk teknologi maupun yang lain, kemudian masih mempunyai spirit yang tinggi seperti itu, harapannya kalian bisa lebih aktif kayak gitu, lebih aktif, lebih disiplin. Nah, kunci aktif dan disiplin ini yang akan membentuk kalian, karena kalian adalah di SMK, jadi nantinya akan berimbas ketika kalian sudah kerja. Ketika kalian aktif banyak, aktif baik itu bertanya, aktif dalam hal-hal yang positif kayak gitu, kemudian yang disiplin juga diterapkan, insya Allah nanti akan bisa seperti itu. Kalau di SMK kita punya jargon Pak biasanya, di mana-mana pun kita punya jargon SMK itu, dan setiap SMK sama. Yang pertama, SMK bisa, SMK hebat. Nah itu biasanya jargon itu yang biasanya diucapkan di kegiatan apapun, karena memang kita SMK harus bisa menampakkan diri kita, baik itu di kalangan pendidikan yang mungkin biasanya dilihat SMA kayak gitu, tapi kita juga harus bersaing kayak gitu Pak. Meskipun ini pandemi, nggak boleh sampai kalian semangatnya itu luntur. Nggak boleh Pak. Wah, daring aja terus biasa gampang, jangan. Malah kesempatan kalian untuk daring ini kalian bisa berkembang, maksudnya mengembangkan diri, banyak waktu-waktu luang yang bisa kalian manfaatkan untuk kalian bisa berkembang lebih jauh, ya, mempelajari hal-hal yang lain yang mungkin nanti bisa berimbas kepada kehidupan kalian tidak hari sekarang Pak. Karena kita belajar itu kan kelihatannya nggak sekarang, kita belajar efeknya itu nanti kayak gitu. Jadi ilmu yang kita terima baik itu di sekolah ini maupun di kehidupan, maksudnya di lingkungan sekitar kita, imbasnya itu bukan dalam waktu dekat tapi dalam waktu yang akan panjang. Jadi ketika kalian udah tadi disiplin, kemudian aktif, insya Allah nanti kalian bisa menjadi orang yang sukses. Kuncinya adalah di disiplin. Disiplin. Karena disiplin itu kan banyak Pak ya. Banyak. Disiplin waktu, disiplin kegiatan dan sebagainya. Insya Allah kalau kita disiplin, semua yang ingin kita capai insya Allah akan tercapai. Betul sekali. Yang penting harus ada niat dan doa. Betul. Kurang lebih itu Pak Regi Ya, yang hari ini kita perbincangkan. Nanti kelas 10 kalau misalkan masih ada yang bingung atau bertanya, kira-kira saya ini melanggar ini tuh kenapa? Nanti monggo langsung datang aja ke keiswaan, bisa menemui Pak Regi, Pak Didi, ataupun Bu Vita. Kalau ingin minta pendapat atau saran tentang masalah pribadinya, masalah langsung sekolah juga, bisa langsung ke BK. Nah, ada Bu Anissa dan ada Bu Elizabeth SH. Apa itu Pak? Sri Haryani. Oh iya, bukan sarjana hukum berarti Pak ya? Bukan. Sri Haryani. Itu yang menjadi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di hari ini. Kemudian hari ini kurang lebihnya ya tadi itu ada disiplin dan jangan malas Pak. Betul. Harus tetap rajin supaya kita bisa menjadi anak yang berprestasi. Kita harus bisa membanggakan, yang utama itu harus orang tua, lalu diri sendiri. Satu lagi Pak, mungkin tambahan dari saya satu Pak, kita harus menjaga perilaku kita. Oh ya, adab kita. Baik itu kita ke teman ataupun ke guru, pastinya kalau ke teman mungkin lebih friendly Pak ya, lebih mudah enak kayak gitu. Tapi kalau ke guru sebisa mungkin kalian bisa menjaga baik etika kalian, etika ngomong, sama etika di sosial media. Nah ini di sosial media itu kalau kalian beretik, maksudnya berlaku yang tidak positif, itu bisa terekam dan track recordnya itu bisa dilihat seperti itu Pak. Jadi diusahakan untuk etika kalian dari awal ini sudah diperbaiki kalau memang kalian mau menjadi anak yang sukses kayak gitu. Gitu Pak, tambahannya itu aja. Oke, berarti itu untuk pertemuan hari ini ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kurangnya dari kita mungkin Pak ya? Iya, lebihnya dari kita, nanti lebihnya punya
yang di atas. Ya, betul sekali. Allah Subhanahu wa taala. Betul. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri sama dulu Pak. Nggak perlu foto Pak. Kita apa lagi? Saya ngerekam Pak. Nah, sudah pasti direkam. Terima kasih untuk Pak Reki untuk kesempatannya. Ya, Dan sama-sama Pak Dedi. jangan lupa teman-teman kelas 10 ini setelah ini tetap ada perbincangan lagi dengan divisi humas. Kira-kira nanti apa sih itu humas, siapa pemimpinnya atau siapa wakilnya nanti akan dijelaskan oleh beliau langsung. Betul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.